wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama, puji syukur kita kepada Allah, seraya kita berdoa kepada Allah semoga nikmat Allah, kasih sayang Allah serta hidayah dari Allah tetap tertuang kepada kita bersama. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang seizin Allah, alhamdulillah, pada kesempatan subuh kali ini kita bisa bersama-sama sholat berjemaah. Mudah-mudahan semua ini diridhai oleh Allah. Bapak, Ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat, terwakili dengan sebuah sebutan kaum muslimin, kaum muslimah, sidang jemaah rahimakumullah. Yang pertama, Bapak dan Ibu sidang jemaah, secara pribadi untuk pertama kalinya datang ke daerah Kota Tengah di Kota Tengah di Kecamatan Kepenuhan ini. Yang kedua, alhamdulillah, tadi malam kami bertanya di mana ya, 2 kali bertanya kepada ibu-ibu, mampir ke kedai, Bu, Kota Tengah masih jauh, Bu? Wah, masih jauh. Jadi jawaban ibu tuh masih jauh. Oh, masih jauh. Tiba di Rambah Hilir, ya Rambah Hilir Pak ya. Tanya lagi Pak, ke ibu lagi, Bu, nggak ada bapak-bapak. Ibu aja pertanyaannya, Bu, maaf Bu, mau tanya. Ya, ada apa Pak? Kota Tengah masih jauh Bu? Masih jauh Pak. Oh, jadi nggak ada yang ngomong, udah dekat lagi Pak, kan enak. Ya, nggak ada yang ngomong dekat Pak, abis ini ya ini Kota Tengah masih jauh. Ya, akhirnya, oh iya, dalam arti kata ya udah masih jauh. Akhirnya timbulkan satu pertanyaan dalam hati, tak mau bertanya lagi. Nggak usah tanya lagi Pak. Ya udah, insya Allah kita pergi aja gitu. Ya, alhamdulillah jam 9 berapa ya? 9.45. Alhamdulillah sampailah di Kota Tengah. Bapak dan Ibu sidang jemaah rahimakumullah, asli sebenarnya di Lintau ya Pak, Lintau asli di Batu Sangkar. Alhamdulillah dikasih amanah oleh Allah ngajar di IAIN, sudah itu dikasih amanah juga sebagai wakil sekretaris di MUI Kabupaten Tanah Datar. Bapak dan Ibu sidang jemaah, yang paling penting bagi kita bersama hari ini adalah kita mau ngoreksi diri dulu, mengevaluasi diri kita. Berangkat kita sekarang ini bahwasanya semua kita ini adalah makhluk. Semua kita ini makhluk. Kalau memang kita makhluk, kita ini kerdil, kita ini kecil Bu. Semua kita kerdil, kecil. Allahul Kabir wa Mutakabbir. Allah yang maha besar, Allah yang berhak untuk kita besar-besarkan, bukan makhluk. Kalau kita sadar kita ini makhluk, kita ini rendah. Allahul Ali wa Muta'ali. Allah yang maha tinggi, hanya Allah lah yang berhak kita sanjung-sanjung. Ustaz, dia itu pejabat tinggi Ustaz, jabatannya tinggi Ustaz,
Makhlukkah dia? Makhluk Ustaz. Berarti alat Allah. Alat Allah yang mana? Alat Allah ya Malik. Allah yang maha berkuasa. Belum pantas dipuji dan juga tidak pantas mengharapkan pujian. Makhluk. Ustaz, beliau itu hartanya berlimpah Ustaz. Makhlukkah beliau? Makhluk. Berarti alat Allah. Alat Allah yang mana? Alat Allah ya Razzaq, ya Ghani, ya Mu'ni. Alat Allah yang maha pemberi rezeki, Allah yang maha kaya, Allah yang maha pemberi kekayaan. Bu, ibu dengar? Ibu dengar? Nah. Ya Pak, tidak pantas dipuji, juga tidak pantas kita mengharapkan pujian. Ustaz, beliau itu pintar Ustaz, ilmu agamanya luar biasa, ilmu fisikanya bagus, ilmu kimianya bagus. Makhlukkah dia? Makhluk. Berarti alat Allah. Alat Allah yang mana Bu ya? Alat Allah yang alim, ya hakim, ya rasyid. Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha cerdas, bukan manusia, bukan makhluk. Ya, jadi Bapak dan Ibu sidang jemaah rahimakumullah, kita bersama itu makhluk. Kita ini kerdil, kita ini kecil, kita ini rendah. Jadi Bapak dan Ibu sidang jemaah itu pertama dulu. Jadi jangan ada di antara kita yang berani mengatakan saya orang hebat di bidang ilmu agama, saya orang pintar di bidang ilmu fisika, saya orang yang luar biasa di bidang kimia. Tidak ada. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya, kita ini hanya sedikit Allah kasih ilmu Bapak dan Ibu. Yang pertama. Yang kedua, pada gerakan subuh berjamaah kita kali ini, saya ingin menyampaikan kepada kita bersama, mungkin satu kajian yang setiap hari sudah kita kerjakan, tapi ingat, wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan kembali, maka sesungguhnya peringatan itu yang bermanfaat bagi kita orang-orang beriman. Kenapa Ustaz? Saya dah lihat, alhamdulillah dan nyampe sekarang di Kecamatan Kepenuhan. Di sini saya belum pernah lihat. Di tempat-tempat yang sudah pernah saya survei dan lihat, masih banyak di antara kita Bapak dan Ibu tidak paham dalam mengamalkan yang namanya at-thaharah. Masalah toharah. Kajian yang paling pertama dalam bidang fikih. Tapi kajian itulah yang terkadang yang banyak kita sepelekan, yang banyak terkadang kita indahkan. Kita lihat bidang toharo itu ada najis, ada hadas, ada air. Kan itu pembahasannya. Itu pembahasannya Pak. Ini yang paling payah. Sebelum itu kita bahas satu, misalnya istinja. Untuk istinja saja Bapak dan Ibu, masih banyak di antara kalangan kita yang lupa, yang lalai Bapak dan Ibu sidang jemaah. Maaf, afdolnya, ini kan gerakan subuh berjamaah dari rutinitas Pak ya. Kalau udah rutinitas berarti kita sifatnya pengajian, bukan hanya ceramah. Apa itu Ustaz? Idealnya kita ini buang air kecil itu duduk. Siapapun kita, laki-laki maupun perempuan.
Kalaupun misalnya ada satu tempat yang harus kita memang berdiri, tidak bisa duduk misalnya, maaf kepada para lelaki, tolong sampaikan ke anak kita atau keluarga kita, angkatlah celananya sampai ke atas lutut. Kenapa Buya? Kenapa Ustaz? Percikannya itu sampai di bawah lutut itu. Coba nanti tes tiba di rumah. Akhirnya apa? Kalau kita lupa itu saja yang hal sepele, setelah itu kita bawa lagi untuk sholat, istilah kampung kami Pak, kan bahasa Minang paham Pak ya? Istilah kami di Lintau, minyak abi sambal tak lemak. Apa artinya? Minyak habis sambal tak enak. Sia-sia. Kita lihat terkadang seketika cara solatnya, Masya Allah, Allahu Akbar, solatnya luar biasa Pak, tapi istinjanya tidak terjaga. Nah ini yang kita kasihan, ini istinjanya tidak terjaga. Sama bapak dan ibu, sama, kita semuanya sama ini. Nah, di bapak dan ibu sidang jamaah rahimakumullah, oleh sebab itu kita kaji dulu, kita lihat. Bicara kita sedikit masalah najis dan hadas. Semua kita tahu nih, tidak ada yang tidak tahu. Terkadang kita terlupa. Kajian-kajian fikih yang pertama ini kadang kita lupa. Silakan nanti kita bahas riba, kita bahas ini, itu bagus. Tapi kalau najis dan hadas kita lupakan, terkadang di situ kenanya kita bersama. Najis misalnya, kita tahu selama ini najis itu 3. Ada najis mukhaffafah, najis ringan, ya Pak. Kita tahu adanya najis mutawasito dulu, najis yang di tengah, yang sedang. Sudah itu kita tahu najis mughalladhah. Najis mukhaffafah kita tahu bapak dan ibu, ini boleh berdiri Pak? Boleh kan? Nggak harus duduk terus kan? Jadi bapak dan ibu sidang jamaah rahimakumullah, saya ingin sampaikan ke kita bersama, kita tahu makna najis. Najis mukhaffafah, ibu-ibu, apa contohnya? Kan lupa tuh Pak. Padahal kita udah gerakan subuh berjemaahnya udah 1,5 tahun ini, 1,5 tahun Pak ya. Nah, lupa pengajian yang awal-awal itu, lupa kita. Apa itu contohnya? Air kencing bayi laki-laki yang belum berumur berapa? 2 bulan dah. Kok 2 tahun? Yang belum makan dan minum apa-apa kecuali air susu ibunya. Nah itu. Bayi perempuan bagaimana? Sama nggak? Sama. Cuman bedanya cara membersihkannya berbeda. Kalau bayi laki-laki, bapak ketika ngendong cucu yang laki-laki, kita terkena misalnya, itu cukup memercikkan air saja. Cukup kita percikan. Ya Bu, cukup dipercikan. Tapi kalau bayi perempuan bagaimana Ustaz? Dibasuh. Kenapa kok berbeda Ustaz? Padahal dia sama-sama najis ringan. Iya, sama-sama najis ringan, cuman cara pembersihannya berbeda. Kenapa? Salah satu alasannya, air kencing bayi laki-laki itu dia memancar dia, makanya cukup dipercikan. Sementara kalau yang perempuan menumpuk dia, makanya harus diseka atau dicuci atau dibasuh. Ya Bu, ya. Ustadz, ini subuh ini boleh nggak tertawa-tertawa Ustadz? Nanti tunggu dulu, kaji dulu, kita kajian dulu sebentar. Ya, soal gampang itu. Kalau untuk tertawa-tertawa itu soal gampang insya Allah. Kalau mau tertawa, undangnya pelawak, pelucu ya Pak. Nah, soal gampang Ibu, aman.
insyaallah. Nah, itu dulu najis mukhafafah. Masuk najis mutawasithah, najis sedang. Apa contohnya? Semua kotoran hewan termasuk najis mutawasithah. Sudah itu muntah. Muntah Pak, itu najis. Kenapa muntah dikatakan najis? Karena keluar dari dalam perut. Pertanyaannya, air liur kita najis nggak? Pak, Bu, air liur kita najis nggak? Contoh, kita mau salat subuh nih. Seketika kita mau salat subuh, tentu kita kan gosok gigi dulu nih. Kita kumur-kumur nih. Rupanya kita sop depan. Ramai tadi kan, sop kan ramai nih. Kita sop depan. Sudah itu imam baru mulai. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Imam mulai nih. Rupanya air ludah mau keluar. Air liur mau numpuk ini Pak. Bagaimana caranya coba nih? Udah mau keluar nih. Imam baru baca Al-Fatihah nih. Iyalah kalau imamnya nanti ayatnya inna atoina nih, atau qul huwallah. Walaupun inna atoina qul huwallah kan agak lama tuh. Bagaimana cara tuh? Air udah ada menumpuk Pak. Baca caranya leh. Pak Ustaz, baca caranya. Air udah menumpuk nih. Iya, bagaimana caranya air ludah ini mengantisipasi air ludah, bagaimana caranya? Lulu saja lah. Baca rohnya Bu ya. Ya bagaimana lagi? Rajab, Sya'ban, sudah tuh Ramadan. Ini bulan Ramadan banyak yang menelan air ludah. Jam berapa Ustaz? Jam 3, jam 4, jam 2. Pergi ke Ramayana, pergi ke supermarket. Hari panas. Hari panas, terik panasnya. Akhirnya apa kerjanya Pak? Tiap sebentar nelan air ludah. Nanti tiba di rumah, bilang kepada anak, "Hei nak, contoh mama nak, gak pernah ada rasa haus. Pergi ke pasar siang hari." Padahal kerjanya ngapa? Nelan air ludah. Tiap sebentar aja minum air. Ada. Jadi Bapak dan Ibu sidang jemaah rahimakumullah seperti itu. Air ludah tidak najis. Ya, banyak yang najis yang lain banyak. Najis mutawasithah. Kita tidak bahas detail ini. Itu ada najis mughalladzah. Itu air liur A1 ya. Tidak usahlah disebut apanya. A1 misalnya air liurnya. Ustadz, saya nggak terkena air liurnya, cuma saya memegang itunya. Ya sama Pak. Kenapa? Dia otomatis pernah menjilat itunya. Makanya kita hindari. Nah, dalam Wahbah Az-Zuhaili, dalam buku fikihnya Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, itu ditambah satu lagi najis. Apa itu Ustaz? Najis ma'fu namanya. Najis yang dimaafkan. Contoh, ini kan debu-debu itu, debu yang di luar, yang di jalan kita itu Pak. Itu semuanya kan kadang ada bekas kotoran hewan, kadang ada hewan yang jalan di sana. Terkadang kita pakai celana. Pas hari angin, berhembus ke pakaian kita. Itu najis ma'fu Pak. Ya, itu ada dalam kajiannya. Jadi Bapak dan Ibu sidang jemaah jangan sampai kita lupa. Ada kajiannya. Udah habis najis, nggak usah kita bahas apa. Hadas. Hadasnya ada dua. Hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil inilah yang menyebabkan kita berwudu dan bertayamum. Kalau hadas besar, cara membersihkannya mandi dan tayamum. Hadas kecil apa contohnya Ustaz? Kita buang air kecil, BAK dan BAB. Itu dia. Ya, apalagi Ustaz? Saya mau tanya ke bapak-bapak nih. Ada di situ tertulis an-naumu ghairu mutamakkin. Tidur yang tidak menetap. Apa maksudnya, Pak?
Tidur yang tidak menetap. Contoh? Pada awalnya dia melentang, habis itu tabuk menyelek ke kanan atau apa. Oh gitu. Kalau misalnya khatib lagi khutbah nih, kan kebanyakan hari Jumat nih. Kami bapak-bapak nih Bu, nih maaf Bu ya. Kami bapak-bapak terkadang kebanyakan hari Jumat. Khatib lagi khutbah, semangat. Alhamdulillah. Tertidur kita. Betul nggak kira-kira? Tergantung posisi. Kalau udah tertidur itu, maaf Pak, orang yang udah tertidur sadar apa tidak? Kita bahas saja ini. Orang yang tertidur kira-kira Pak Bu sadar apa tidak? Tidak. Kalau tidak sadar berarti batal wudu. Tidak sadar lagi dia. Tapi kalau dia masih sadar berarti belum tidur. Kasihan saya lihat ayam Pak. Kok ayam dipermasalahkan ya Bu ya? Saya terus terang Bu, saya makanya kalau mau makan telur ini, maaf ya, boleh anekdot sedikit ya, saya nggak pernah nyebut telur mata sapi. Kasihan saya. Ayam bertelur, sapi punya nama, kan nggak enak jadinya. Ya enggak Pak? Telur mata sapi. Kasihan saya lihat ayam yang bertelur ini, sapi yang dapat nama. Sama yang sekarang, tidur-tidur ayam. Seketika berjalan tanpa sendal, kaki ayam. Tidak ada yang bagus untuk ayam nih Pak. Seketika tulisan anak kita buruk, cakar ayam. Buruk semua. Kasihan lihat ayam kita. Jadi Bapak dan Ibu sidang jemaah rahimakumullah, makanya itu masih pertentangan ulama ya Pak ya. Pertentangan ulama. Cuman kita hindarilah. Ini bapak-bapak dihimbau nih. Masih banyak sekarang bapak-bapak kami di sana, Pak, Jumat dia Pak, yo mau cepet-cepet kita masuk masjid. Ngapa gitu? Duduk basanda cek lo. Ndak nyinggung Pak, ndak nyinggung. Nanti jangan bapak beko tasinggung. Ndak bapak kalau nyandar ndak apa-apa. Kalau sekarang ndak apa-apa. Yang apa niatnya Pak? Pergi Jumat itu, wah sandar dulu lah. Kan bagus nih temboknya nih. Sudahlah nyandar, kaki manjang pula lagi tuh. Berselonjor pula duduk. Mencari tak senang, mencari senang aja Pak. Itu yang kedua, tuh dinding tuh yang belakang tuh jadi patokan. Kasihan jadinya. Nah, yang ketiga, aula mastumun nisa. Saling bersentuhan laki-laki dan perempuan. Batal wudu? Batal wudu? Batal. Ya Bu? Batal. Ustaz, bagaimana kalau kami suami istri? Jangan tanya. Jangan itu membuka aib kita. Kalau suami istri jangan tanya. Kenapa Ustaz? Kalau memang ambil wudhu untuk sholat, ya udah sholat dulu. Jangan pegang-pegangan pula. Ya enggak Pak? Kenapa pula megang istri pula sedang ambil wudhu? Udah sholat aja. Yang istri juga begitu. Kenapa pula megang suami kita sudah mau wudhu? Kita mau sholat dulu. Nanti yang lain itu pembahasannya sudah sholat kan bebas kita. Nah jangan tanya-tanya begitu, malu kita Bu. Nanti kalau ada ustaz-ustaznya yang lebih apa, woi masa itu ditanyakan, ya udah tahu aja lah kita. Hadas kecil itu. Hadas besar yang jadi permasalahan apa? Maaf Bapak Ibu, di tempat kami itu masih bermasalah sekarang. Kemarin itu baru ditanya, Buya, saya nggak sunang di situ Buya. Kenapa? Masa jenazah sudah dimandikan nggak diwudukan? Dimandikan, tapi nggak diwudukan. Ya nggak ada masalah. Ya Pak. Yang penting jenazah itu cara membersihkannya apa? Mandi. Jenazah itu cara toharonya mandi, bukan wudhu. 100 kali pun diwudukan jenazah, tidak dimandikan,
yang tidak sah. Nah ini yang masih terkadang kita khilaf. Ya, kadang kita mencari-cari masalah di sikit yang itu saja. Padahal pada hakikatnya apa? Jenazah ini wajib mandi. Jadi bagaimana Bu ya? Kalau ada jenazah sudah dimandikan, setelah itu dia diwudukan, bagus. Mantap. Ada jenazah sudah dimandikan tapi tidak diwudukan, ya tidak ada masalah. Yang penting dia dimandikan. Makanya yang mengangkat jenazah itu setelah mandi itu, untuk dikapani itu diusahakan orang yang mahram ke keluarganya, yang pokok yang mahram lah. Bu, saya mau tanya ke ibu-ibu, masih adakah ibu-ibu yang belum pernah memandikan jenazah? Bu, kalau kami bapak-bapak ini udah sering kami nih. Ibu-ibu ada enggak? Mana kira-kira yang sulit memandikan jenazah atau memandikan anak bayi kita? Anak bayi. Lebih sulit kita memandikan anak bayi. Kenapa? Ini pengalaman pribadi nih Pak. Selama saya memandikan jenazah, belum pernah ada jenazah yang bergerak untuk dimandikan. Saya nggak pernah lihat ada jenazah. Nggak ada. Nggak ada. Belum ada Pak. Belum ada. Tapi seketika anak bayi, kadang dia licin. Jenazah enggak mau diapakan pun dia udah dia diam aja tuh. Enggak ada masalah. Ya Bu ya. Kenapa ibu-ibu masih takut memandikan jenazah? Tak sedap juga rasanya Pak. Ada jenazah meninggal, udah tunggu dulu Pak, tunggu dulu. Ngapa gitu? Yang memandikannya pergi ke pasar. Tak enak juga bunyinya. Apa gitu? Rupanya di kampung itu yang bisa memandikan jenazah itu satu orang. Jangan sampai kejadian di sini. Jangan sampai ada kejadian di kita. Memandikan jenazah hanya bisa satu orang. Kalau dia pulang kampung, kalau dia pergi ke kota Pekanbaru misalnya, mau tunggunya sampai jam berapa? Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita semuanya wajib bisa penyelenggaraan jenazah. Belajarnya bagaimana sistemnya Bu ya? Camkanlah pelajaran itu kita pelajari untuk kita dan keluarga kita dulu. Tidak usah berniat-niat dulu untuk mandikan jenazah orang lain dulu. Tidak. Biar kita hilang takutnya, niatkanlah kita belajar penyelenggaraan jenazah untuk kita dan keluarga kita. Itu dulu. Kalau itu sudah terniat oleh kita, insya Allah aman. Ini Bapak dan Ibu sedang jemaah rahimakumullah, setelah yang namanya tohara, bersuci tadi sudah kita kerjakan, baru lanjutlah kita mengerjakan amal ibadah yang lainnya. Makanya dalam kitab fikih, kalau kita baca pun kitab fikih itu pertama itu bab tohara, baru masuk babus sholat, masuk bab sholat. Ini maaf Bapak dan Ibu ya, ini karena sekali ke Kecamatan Kepenuhan ini, saya judulnya panjang ini. Babus sholat, tapi kita nggak detail-detail kali. Nanti jangan pula ada yang bertanya, Ustaz, pendapat Imam Hanafi bagaimana Ustaz? Pendapat ini bagaimana Ustaz? Jangan, kita yang rojih saja. Yang kita ambil pendapat yang rojih. Ya, pendapat yang rojih yang kita laksanakan. Masuk babus sholat. Bab sholat. Sholat secara bahasa ad-doa. Sholat itu adalah doa. Semuanya itu doa dalam sholat. Makanya Bapak dan Ibu, ini maaf, ada kata-kata dalam Al-Fatihah. Ada jam berapa? Belum kan? Masih lama kan? Oh ada, nanti kan insya Allah ada.
Ya. Kok sebentar kali waktu rasanya nih? Nah, udah. Maaf Bapak dan Ibu sedang jemaah. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka itu kan ada tanda tasdid, Pak. Itu imam atau kita, jangankan imam lagi, kita salat sendiri saja, itu tolong dibaca. Jangan sampai lupa tanda tasdidnya. Kenapa? Maknanya berbeda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, kepadamu ya Allah kami minta Seketika lupa tanda tasdidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu matahari kami menyembah, kepadamu matahari kami minta Beda arti, Pak Bu. Beda artinya. Dah, Bu, saya tanya ke ibu-ibu, Ramadan mau datang nih insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti semua kegiatan Ramadan tahun ini, amin. Bu, mana ibu pilih? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Coba ibu pilih, mana yang ibu pilih? Imam sholat sunat tarawih itu yang lambat atau yang cepat? Kalau kami bapak-bapak nih, khairul umuri awsatuha, sebaik perkara-perkara itu yang di tengah-tengah ya Pak. Nah, kalau ibu-ibu bagaimana? Jujur, mau pilih yang cepat, pilih yang lambat? Ngikut Pak, ngikut kita dia. Bu, jujur Bu, pilih yang mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kejadiannya? Sesak napas Pak. Hah? Kalau ada imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nih sesak ngorin mang copek mana imam. Iya kan? Tak bagus. Pak Haji, ini mohon maaf Pak Haji, mohon maaf. Duduk antara dua sujud itu Pak Haji, bagaimana cara membacanya biar cepat? Coba Pak Haji. Biar cepat. Ya. Bisa nggak Pak Haji? Bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Siapa yang bisa baca Rabbighfirli warhamni wajibur yang agak cepat siapa? Tak ada Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa dibaca coba? Hah? Maaf Pak, kami sudah manggil beberapa imam yang seperti itu, kami panggil, kami tanya gitu, kami ambil ilmunya. Bagaimana caranya Pak Imam? Kok cepat kali gitu? Rabbighfir warham. Apa artinya Bu? Wajiburnya apa artinya? Tutupi aibku ya Allah. Doa itu Pak Bu, itu doa tutupi aibku ya Allah. Kita minta kepada Allah. Sementara kerja kita bagaimana? Bacanya nggak beres. Hah? Baba? Ya itu. Karena ada ikut nanti imamnya cepat Pak. Nah itu yang jadi masalah. Allah, astagfirullah, nauzubillah. Ya, makanya Bapak dan Ibu sedang jemaah, makanya imam pun juga harus paham Pak. Udah usah cepat-cepat kali, mau kemana coba? Apalagi sholat sunat tarawih itu artinya apa? Santai, istirahat. Ini mau bahasa kaminya tagoge-goge boner. Saya tahu Pak. Ada orang yang tahu juga Pak? Hah? Tergesa-gesa kali. Mau kemana kita? Nah, satu. Yang kedua, saya mau tanya ke Bapak dan Ibu nih.
Yang jadi permasalahan itu imam lambat itu seketika imam tuh baca ayat. Yang masalahnya yang mana Ustaz? Kita nggak hafal ayatnya. Kita nggak hafal ayatnya. Kalau imam baca ayat Inna a'tainakal kausar, hafal nggak? Hafal? Pasti nanti inna syani'aka wal imam tuh ruku. Betul. Ini kalau imamnya mulainya misalnya innallaha la yastahi ayyadriba, itu langsung mendongkol hati sikit. Manolah kan dia berhentian di imam beko. Ngapa gitu? Karena kita tidak hafal ayat itu. Dengan iramanya. Ya, atau ada terkadang imam tuh salah irama. Ada imam tuh salah irama. Wa ma yudillu bihi illal fasikin. Rasa-rasanya kan mau Allah Akbar tuh. Rupanya imam tuh nyambung lagi. Alladzina yanquduna. Deh, nyambung coba lihat ya. Nah, itu. Makanya imam juga harus tahu itu Pak. Tata cara pembacaan, tata cara apa tuh harus tahu. Jangan pakai irama seperti itu. Iya kan? Jangan pakai irama seperti itu. Iramanya sedang-sedang aja. Kalau pakai irama tilawah seperti itu, seakan-akan kita mau ruku, atau nanti terkadang bunyinya kan ada Allah itu. Ya kan? Sudahlah pakai irama. Allahulah. Kita mau itu. Nggak bisa. Makanya semuanya itu harus bijak Pak dan Bu. Ya. Ini maaf. Tarawih tahun kemarin saya pernah sengaja ikut sholat tahajud berjamaah Pak, di suatu tempat berdua dengan teman. Tidak saya sebutkan tempatnya ini. Yang pokok di Riau ini lah. Imamnya asli orang Arab ini, sengaja datang dari Saudi Arabia. Dia itu maunya ayat pertama kami sholat tahajud Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 100. Terbayang tak Pak? 1 sampai 100. Ikhlaskah Ustaz sholat hari itu? Enggak. Saya enggak ikhlas hari itu. Cuman uji kaki. Tolok togak dan poidak lah. Itu je niat kami Pak. Ke teman saya bilang, kita bukan ikhlas hari ini, kita uji kaki. Bisa enggak tegak? Rupanya apa? Sampai ayat 80 antara 79, saya enggak tahan lagi Pak. Saya duduk. Batal sholat? Enggak. Makanya besok kalau ada imamnya panjang ayatnya ya duduk aja. Kalau udah kita pening misalnya menyebabkan kita pusing atau apa, duduk aja, enggak ada masalah. Yang enggak boleh itu seperti kawan saya. Dia mau duduk juga tapi ngomong dulu. Gini katanya, maaf. Imam lagi enak baca ayat, dia mau duduk. Emang enggak mengerti imam bergaya. Nah, imam dibilang enggak ngerti. Dan saya bilang kita kesini bukan untuk ikhlasnya dulu, tapi uji Kak. Jangan ngomong. Sama aja Pak JB, Bu, kalau mau duduk besok ya duduk aja, tak usah pula ngomong dalam hati. Imam dah otak mang. Jangan gitu. Jangan imam disalahkan. Dan yang pokok intinya terkadang kita yang salah. Ngapa gitu Ustaz? Kita ndak apa aja ayat itu dah. Ya kan? Ada pula Pak, maaf Pak, saya pernah sholat tarawih kok Pak, di satu tempat hanya satu ayat, cuman dia panjang. Kaf ha ya ain shad. Kan panjang tuh. Allahu Akbar. Sangat sah satu ayat kan. Kalau misalnya dia baca Yasin Allahu Akbar, sah kan? Sah. Kenapa pernah Rasulullah menyontohkan pendekkan ayatmu satu ayat? Tidak ada. Panjangkan ayatmu 8 ayat? Tidak ada. Cuman kan geli juga rasanya Pak. Masa satu ayat? Ya Pak ya. Yasin Allahu Akbar.
Mungkin semua kita ni 40 rakaat bisa solat Pak. Dah. Makanya bapak dan ibu sidang jemaah, pada intinya solat itu doa, seluruhnya doa di sana. Makanya tidak usah tergesa-gesa lah. Diperkirakan itu Pak, kita pernah survei 2 rakaat solat itu kalau ayatnya inna atoina dengan kul huwallah 1 menit 45 detik. 1 menit 4. Ini enggak 2 menit selesai 4 rakaat. Mau baca apa coba? Udah surat zuhur tadi Pak? Udah. Dulu Pak, tu tadi 2 minit ya dong. Itu iya Pak. Minta kepada Allah banyak Pak. Ya Allah, bila lah tabali atau fajir wa ya Allah. Solatnya seperti itu. Mintanya banyak. Ya. Jadi makanya bapak dan ibu, kita la turiduna ilal islah. Tujuan wirid GSB ini, gerakan subuh berjemaah, itu apa? Tidak ada yang kita inginkan kecuali perbaikan untuk diri kita bersama. Kita perbaiki lagi diri kita, ya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Cobalah sekarang perhatikan bapak dan ibu. Bangga orang tua sekarang kalau anaknya bisa main gadget. Kecuali anak nenek kau ngapa gitu? Hebat main HP kau. Bangga hati. Coba dibanggakan tuh seperti ini. Alhamdulillah anak saya ya udah bisa hafal Al-Quran 1 juz. Kita sambung ya. Ini bunyinya Pak ya. Oke, kita tutup dulu. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.